Oke, dengar ya. Baik. Wah, udah pada ada emotnya jempol semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Susukan 04 dan 05 pagi. Mohon maaf ya Bu ya, jadi online ya Bu. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah walaupun cuacanya ekstrim tapi tetap datang karena memang sudah kewajiban. Dan yang saya cintai adik-adik yang ada di rumah, mudah-mudahan sehat selalu ya adik-adik ya, tanpa menghalangi kita mengikuti kegiatan Israfil Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Kak Igo mau tanya dulu nih adik-adik di sini nih. Siapa yang hari ini sudah pada mandi semua pagi ini teman-teman? Acungkan tangannya yang sudah pada mandi. Sudah mandi semua ya? Alhamdulillah. Kak Igo mau tanya lagi nih. Siapa yang sholat subuh pagi ini? Yo, alhamdulillah ada tuh Sandan ya, sholat subuh ya. Ada siapa lagi nih yang sholat subuh nih? Oke, sholat subuh semua ya. Hebat. Sekarang Kak Igo mau tanya lagi nih. Siapa yang hari ini sudah sedekah sama siapapun yang ada di lingkungan rumah kalian? Oh, ada yang sudah sedekah? Sedekahnya nggak harus pakai uang, tapi kata Rasulullah sedekahnya boleh pakai senyum. Alhamdulillah. Hari ini sebelum Kak Igo mau cerita teman-teman, Kak Igo mau tanya nih sama adik-adik semuanya. Siapa yang sering main game online? Tuh. Ya, Kak Igo mau tanya nih. Siapa yang sering main game online? Oh, ada tuh. Siapa lagi yang suka main game online? Oh, sekarang Kak Igo mau tanya. Siapa yang sering main Roblox? Banyak ya. Yang main Roblox banyak. Oke. Sekarang Kak Igo mau tanya lagi, satu lagi. Siapa yang pernah nonton film kartun Doraemon? Yo, Doraemon. Ada ya? Oke, Doraemon. Teman-teman, Doraemon punya kantong ajaib gak? Punya. Di mana? Di perut. Kak Igo juga punya kantong ajaib. Nah, sekarang Kak Igo mau tanya. Tadi kan Kak Igo tanya sama adik-adik, sudah sedekah belum hari ini? Sudah ya? Kalau sudah sedekah, kalau misalnya kita sedekah uangnya nambah atau kurang? Nambah. Oke, Kak Igo punya kantong Doraemon. Tunggu sebentar, Kak Igo ambil kantong Doraemonnya. Nah, ini dia tasnya ada di sini. Sebentar ya. 1, 2, 3. Nah. Kak Igo mau ngeluarin kantong Doraemon. Sebelumnya Kak Igo mau pakai sarung tangan dulu nih. Teman-teman, kalau misalnya cuaca lagi ekstrim begini, banyak hujan dan terjadi banjir di mana-mana, solusinya belajar di rumah memang paling pas buat adik-adik semuanya. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru dengan kalian semuanya sehat. Yuk kita lihat kantong Doraemonnya Kak Igo. Tapi sebelum Kak Igo mengeluarkan kantong Doraemon, Kak Igo mengeluarkan dompet. Siapa yang tahu isi dompetnya apa? Uang. Benar uang? Oke, ternyata kita buka dulu. Oke, isi dompetnya Kak Igo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Kak Igo dongeng ya. Hop, isinya apa teman-teman? Tisu. Tisu ada isinya enggak nih? Gunanya buat apa gunanya? Ngelap muka, apalagi ngelap ingus. Ternyata gunanya banyak tisu teman-teman ya. Baik, Kak Igo simpan dompetnya. Tisunya ada isinya enggak? Kak Igo balik di sini kosong. Tangan Kak Igo ada isinya? Di dalam juga enggak ada. Sebelah kiri enggak ada. Kak Igo mau ngambil korek api, tapi ingat jangan dicoba di rumah ya. Siap. Nah, korek apinya nih teman-teman. Siap ya. Kak Igo mau bakar tisunya. Ada yang di rumah ya? Oke. Coba yang di rumah yuk.
buka yuk. Di tangan Kak Igo ada apanya? 1, 2, 3. Digosok-gosok. Ternyata hadiahnya adalah uang 10 juta rupiah. Siapa yang mau hadiah? Ya, anak-anak yang mau hadiah. Nanti kalian boleh ambil sama bapak ibu guru kalian kalau misalnya sudah masuk ya. Nah, kalau adik-adik sedekah hari Jumat berkah, uangnya nambah atau kurang? Nambah. Kak Igo keluarin kantong Doraemonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia kantong Doraemon Kak Igo. 1, 2, 3. Wah. Ini kantong Doraemon ini teman-teman. Uangnya Kak Igo taruh di belakang ya, biar kelihatan nih uangnya di belakang. Kita lihat sama-sama ya. 1, 2, 3 kita lihat. Di kantongnya ada isinya enggak? Enggak ada. Sekarang Kak Igo balikin lagi. Kak Igo buka sletingnya. Ada isinya enggak teman-teman? Enggak ada. Oke, ada ya. Sekarang uang yang 10.000 ini ya, 10.000 Kak Igo masukin ke kantong Doraemon. Niatnya mau sedekah. Tadi Kak Igo tanya, kalau sedekah uangnya nambah atau kurang? Jawabannya adalah nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tiup yang di rumah tiup. Oke, pintar sekali tiupnya online. Yuk, 1, 2, 3. Wah, hilang uangnya. Coba kita lihat lagi teman-teman. Buka sletingnya. 1, 2, 3. Nah, uangnya nggak ada. Kemana teman-teman ya? Ternyata kalau misalnya kita sedekah uangnya nambah, ya, pahalanya nambah. Yuk, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Siap ya? Oke. Kita lihat ada hadiahnya enggak? 1. Ada lagi nih Pak Guru, Bu Guru, adik-adik semuanya. 1, 2, 3. Set. 2. Oke. Dua ya. Ada lagi enggak? 1. Set. Siap. 3. Berapa? Jadi semuanya ada 30.000. Enggak apa-apa ya. Kak Igo kasih pertanyaan sama adik-adik yang bisa jawab, boleh buka speakernya. Nanti uangnya Kak Igo titipin sama Bu Guru, oke? Siap ya? Siapa yang bisa menjawab ya? Oke. Pertanyaannya mau yang gampang mau yang susah? Yang gampang. Yang gampang ya. Larissa ya namanya. Oke, yang gampang. Pertanyaannya adalah, apa nama kendaraan atau hewan yang dikendarai oleh Rasulullah Muhammad pada saat Isra Mi'raj? Coba dibuka speakernya. Oh, udah untas. Jawabannya. Ya, dibuka speakernya, dibuka boleh, siapa yang bisa jawab? Untas, udah. Apalagi tuh? Wah, jawabannya macam-macam. Coba ada yang gajah. Ada yang jawab buruk tuh. Siapa tadi yang namanya? Wah, banyak banget. Yang jawab banyak. Baik, nanti yang jawabnya buruk nanti akan dipilih sama Bapak Guru ya. Hadiahnya uang 10.000 rupiah. Uangnya Kak Igo titip sama Bu Guru ya, Bu Guru ya. Ini uangnya di sini nitip ya. 1. Kak Igo nggak takut uangnya habis, tenang. Kak Igo uangnya banyak, oke? Ada 2 lagi nih teman-teman. Siapa yang hadiah? Tikus berdasi. Cobanya tikus berdasi. Allah ya Rabbi. Ya. Pertanyaan yang kedua. Siapa nama malaikat yang menemani Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Ayo, Amin jawabannya. Jibril, siapa tuh? Bisa A2. Jibril jawabannya. Betul Bu Guru? Betul. Yujar, kata Yujar, tadi Yujar. Oke, sawit, sawit. Hadiahnya buat Yujar, Kak Igo titipin Yujar A2 ya. Oke, Kak Igo titipin di sini. Satu lagi. Sekarang satu lagi nih teman-teman nih. Pertanyaan terakhir. Mau yang gampang, mau yang susah pertanyaannya?
Yang gampang paling susah. Yang gampang. Oke. Kelas 1 yang mana? Kelas 1. Oh, patah-patah. Maksudnya apa nih? Oh, mic-nya. Oke, siap-siap yang gampang ya. Pertanyaan berikutnya. Baik. Pertanyaannya adalah, siapa nama ayah dan ibunya Nabi Muhammad? Yo, nama ayah dan ibunya. Yo, siapa itu? Ahmad. Ayo, Abdullah dan siapa tuh? Aminah. Oke, ada yang jawab betul sekali. Tepuk tangan buat anak-anak yang pintar sore hari ini. Oke. Hadiahnya nanti dilihat di chat ya, di story chat. Kalian boleh ambil hadiahnya sama ibu guru. Bu, namanya siapa bu? Oke, nanti dipilih ya bu ya. Hadiahnya adalah uang 10.000 rupiah. Ya, siap. Ya, bisa ya? Bisa. Sekarang teman-teman, Kak Igo bertanya, karena kalian masih sekolah dasar, siapa yang suka menggambar? Yo, yang sering menggambar siapa? Oke, ada lagi Syahdan. Siapa yang suka menggambar? Anita Puspitasari, Xiaomi itu merek HP. Siapa lagi tuh yang suka menggambar? Oke, kalau kalian suka menggambar, Kak Igo punya papan ajaib. Ya, kita lihat ya, papan ajaibnya Kak Igo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Kak Igo ambil papan ajaibnya, Kak Igo ambil videonya dulu ya. Dan ini dia papan ajaibnya Kak Igo. Oke teman-teman, Kak Igo mau gambar. Teman-teman suka menggambar gak? Suka ya? Sekarang Kak Igo mau lihat dulu nih. Ada anak-anak yang ganteng-ganteng, yang soleha. Ada Faiza kelas berapa? Kelas 2. Ada Ali, ada Syahda, siapa lagi itu? Ada Ferel, kelas 4. Baik, Kak Igo mau gambar anak-anak yang ada di sini satu aja. Siapa yang mau digambar mukanya? Yang laki-laki. Siapa yang mau digambar? Coba tunjukkan tangan. Yang laki-laki boleh. Ryan Febrian. Oke, Ryan kelas berapa Ryan? Kelas 1. Oke. Ya, yang kelas 6 yang mana yang kelas 6 coba? Nah, itu mau gambar siswa yang kelas 6 atau kelas 5 yang kelas 3? Samantha Bisma kelas berapa? Oke, teman-teman. Baik ya. Oke. Kak Igo mau gambar mukanya Samantha Bisma Kala. Siap. Samantha punya rambut ya. Ayo gambar nih. Punya telinga, punya mata. Siap ya Bu Guru ya. Oke. Kemudian punya mulut. Oke, Samantha. Mulutnya kayak itu gambar dulu. Siap. Kemudian ada hidungnya. Kita lihat ya gambarnya Samantha mirip kan ya. Siap Samantha? Siap. 1, 2, 3. Sama enggak sama Samantha? Oh, enggak sama. Oh, enggak sama. Coba nih. Ternyata gambarnya enggak sama. Samantha tadi Kak Ibu tanya ya. Loh, ada apa? Ada apa teman-teman? Hah? Matanya kok gerak ya? Matanya gerak Bu Guru? Iya. Apalagi tadi yang gerak ya? Hah? Apanya? Mulutnya Bu Guru? Saya coba bisa lihat. Oh, mulutnya. Tadi yang pertama gerak apanya teman-teman? Mata. Yang kedua yang gerak adalah mulutnya. Coba kita lihat ya. Kita tanyain Samantha. Assalamualaikum Samantha. Waalaikumsalam. Oh, bisa ngomong. Oke. Samantha kelas berapa? Aku. Iya, kelas 5. Bener Samantha kelas 5? Bener gak? Oh, kelas berapa Bu Guru Samantha? Kelas 5. 5. Oh bener ya?
kelas 5 tuh kan, aku juga Samantha, iya benar, ternyata kamu memang kelas 5. Ya udah, Samantha, kayak gue mau tanya, apa? Kamu kenal gak sama saya? Aku, iya, kenal. Gimana? YouTube. Oh YouTube, kamu suka nonton YouTube? Iya. Emang kamu tahu nama YouTube-nya Kaigo? Tahu apa nama YouTube-nya? Dongeng Kaigo. Wih, bener. Tepuk tangan dulu dong. Wah, baik. Samantha, Kaigo punya sahabat. Siapa? Sahabatnya Kaigo ini adalah seekor hewan ajaib. Bisa apa aja? Bisa ngomong, oke. Bisa nyanyi, oke. Bisa ngaji, wah keren. Bisa apalagi bahasa Inggris. Oh, kamu tahu dong. Oh, ternyata sahabatnya Kaigo bisa bahasa Inggris, teman-teman. Tapi ingat, karena sahabatnya Kaigo ini seekor hewan, makanya jadi dia tinggalnya di hutan. Ya, tapi pertanyaannya, ya, kenapa dia tinggalnya di hutan? Karena dia hewan, binatang. Tahu nggak, kata ayah ibunya sudah wafat, sudah meninggal. Hah? Serius? Iya. Ternyata sahabatnya Kaigo yang tinggal di hutan itu orang tuanya sudah meninggal. Kenapa Kaigo? Karena hutannya terjadi banjir bandang. Ya Allah, kasihan sekali, kasihan. Teman-teman, kalau misalnya kita punya hutannya dilindungi nggak teman-teman? Dilindungi, boleh nggak ditebang? Boleh, tapi harus dilakukan penghijauan. Oke, Samantha, nggak usah pakai lama ya. Sekarang Kaigo mau panggil sahabatnya Kaigo. Siapa? Namanya Oren. Iya, namanya Oren. Apa itu? Pokoknya kamu lihat aja nanti ya. Namanya adalah Oren. Dia adalah seekor hewan dari Kalimantan. Tapi dia juga bermigrasi juga ke Sumatera, makanya kena banjir kemarin. Oke, hewan apa coba? Orang hutan. Tepuk tangan dulu dong. Kita panggil yuk sahabatnya Kaigo. Namanya Oren, betul. Yuk kita panggil. 1, 2, 3. Oren. Oke. Teman-teman, Kaigo panggil Orennya dulu ya. Nah, sama tadi sini dulu. Gambarnya kayak video. Baik, ini dia sahabatnya Kaigo. 1, 2, 3. Wah, ternyata sahabatnya Kaigo keren banget teman-teman. Dia juga pakai mic kayak Kaigo nih. Oh, masih tidur. Belum Kaigo bangunin saudaranya, temennya, saudaranya. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Kita bangunin dulu. Kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Oren. Ya teman-teman, kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Oren. Oke, kita lihat ya. Tuh. Kaigo, kenapa? Kelihatan? Oh nggak kelihatan. 1, 2, 3. Kenapa lagi? Anak-anaknya mana? Kok ide-ide sana data anak-anaknya belajar online. Kenapa? Karena cuacanya lagi es krim, bukan es krim. Es krim, dibacanya es krim. Dibacanya es krim. Apa itu? Jadi cuacanya ini lagi radikal banget, lagi keras, hujan dulu, banyak banjir. Ya Allah, banjir. Iya. Orang tua aku juga kena banjir. Orang tua kamu kena banjir. Iya. Di mana? Di Kalimantan. Waduh, bahaya. Orang tua aku kenapa orang tua aku sudah meninggal. Ya Allah, kasihan banget, sudah meninggal. Ya Allah, alhamdulillah. Orang wafat kok alhamdulillah. Innalillahi. Oke. Ya udah orang. Kamu jangan lama-lama sedihnya. Kenapa? Karena kita sedang menghibur adik-adik yang lagi ada di rumah. Oke. Setelah itu nanti kita bercerita. Siap. Kalau bercerita kamu bobo ya. Oke. Yuk kita hibur dulu. Kenalan. Hai. Bukan hai. Halo. Bukan halo. Salam. Nih, kayak gue liatin ya. Kayak gue contohin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan. Ya Allah ya Rabbi. Yang salam Oren, bukan Kaigo. Aku. Iya. Kaigo cuma contohin. Oke. Siap ya. Awas jangan main-main. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pinter ya? Iya. Namamu siapa? Kenalan dulu. Oke. Terkenalkan. Ya. Nama saya Oren. Namanya Oren. Ada artinya enggak? Ada. Apa sih arti Oren? Oren artinya orang hutan yang keren. Widih. Tepuk dulu teman-teman. Orang hutan yang keren katanya. Kalau orang hutan yang keren, berarti kamu adalah hewan ajaib yang diciptakan Allah untuk menghibur adik-adik Nusantara. Betul. Bisa apa? Ngaji. Bisa ngaji. Iya. Belajar sama siapa? Ustaz. Di sini ada Ustaz. Siapa? Ustaz Sayudi. Oke. Sayudi. Ini Pak Ustaznya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter kamu ya. Ya udah. Kalau kamu bisa ngaji, oke. Surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah teman-teman. Di sini ada nggak yang sudah ngajinya sampai Al-Quran? Surat Al-Baqarah. Coba ciumkan tangannya. Yang sudah sampai surat Al-Baqarah. Wih, hebat user Adwa. Al-Baqarah. Siapa lagi yang sudah sampai surat Al-Baqarah? Wah, kakak-kakak yang masih di kelas 6 ya. Oke. Nah teman-teman, orang mau ngaji surat Al-Baqarah. Kayak diam. Batuk, iya. Mana corona? Corona udah nggak ada. Iya. Yuk ngaji. Oke. Batuk lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Alif lam mim. Alif batas sajim. Al-Baqarah suratnya bunyinya apa dia? Alif lam mim. Alif lam mim. Betul. Makanya kalau ngaji nggak boleh main-main. Kenapa? Kalau main-main nanti dosa. Kalau dosa nanti masuk surga. Bukan. Kalau dosa nanti masuk neraka. Iya. Sekali lagi deh, yang gampang aja suratnya. Oke. Orang mau ngaji surat apa? Yasin. Yasin Bu Guru. Pak Guru orang mau ngaji Yasin. Coba kita lihat ya. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Yasin. Iya. Tepuk tangan dulu buat orang teman-teman semuanya. Keren banget. Wah, kalau misalnya online ngelag ya. Jadi ingat waktu corona ya ibu. Iya, muridnya di Kalimantan, kaigonya di Serpong. Teman-teman, kita tanya lagi sama orang ya. Oke. Kalau kamu orang hutan ajaib, ya bisa apa lagi? Bahasa Inggris? Serius? Iya. Belajar di mana? Google. Ya elah, belajar di Google. Belajar bahasa Inggris sama siapa teman-teman? Bapak dan Ibu guru. Betul. Kita tes ya. Oke. Ya. Teman-teman, orang mau tes nih bahasa Inggris nih. Siap? Bahasa Inggrisnya 1 gampang apa? 1 betul. 2 you. Oke. 3 3 10 10 cakep. 20 10 ya Allah. 20 kok 10 20 apa jadi? 20 jangan main-main. 30 ya Allah. 30 mau ten dan 30 apa? 30 ya, kamu kan tadi belajar ya udah kayak tes yang gampang. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya yang gampang ya. Oke. Bahasa Inggrisnya ayah mother. Oke. Ibu mother. Pinter. Kalau kaigo keder. Kaigo apa teman-teman? Brother tuh. Kayak ngeliat apa sih? Ngeliat layar. Layar. Iya. Itu anak-anaknya, bukan anak-anak, adik-adik. Hai. Halo tuh. Cantik-cantik ya. Ini cantik-cantik. Yang laki-lakinya ganteng-ganteng. Kalau kayak gue ganteng apa jelek? Kayak gue jelek dibilangnya. Astagfirullahaladzim. Boleh nggak ngomong begitu, teman? Nggak boleh. Jadi anak harus baik, tidak boleh saling menghina. Oke? Nah, Oren, kayak gue mau cerita dulu tentang siap.
karena adik-adik di rumah sedang ada tugas mau mencatat ceramahnya Kak Igo, dan orangnya bobo dulu. Oke, dalam hitungan 3 orang bobo. Siap? 1, 2, 3. Ke bawah. Tidurnya kok ke atas. Teman-teman, orang bobo belum? Orang bobo belum, teman-teman? Belum. Coba kita lihat. 1, 2. Ya, ternyata orangnya belum bobo. Kamu bikin kaget aja. Sekarang orangnya duduk dulu. Oke. Tepuk tangan buat orang. Orangnya bobo di sini dari belakang, teman-teman ya. Nah, tuh kelihatan kan? Orangnya duduk dulu di sini ya. 1, 2, 3. Bobo di sini. Oke, duduk ya, yang baik ya. Oke. Anak soleh, Kak Igo mau bercerita tentang perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah Masjidil Haram ke Palestina Masjidil Aqsa. Suatu hari, teman-teman, Rasulullah sedang duduk-duduk di Masjidil Haram. Nabi Muhammad sedih. Teman-teman, kalau sedih bagaimana? Oh, sedih banget ya. Rasulullah sedih, teman-teman, karena istrinya yang bernama Siti Khadijah dan pamannya yang bernama Abu Thalib wafat, teman-teman. Sedih banget Rasulullah. Kenapa Kak Iko? Kok Rasulullah sedih? Istrinya adalah yang selalu membantu Muhammad dalam berdakwah. Hartanya banyak dikeluarkan untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Pamannya Abu Thalib, dia berjasa melindungi Nabi dari orang-orang kafir Quraisy yang jahat-jahat. Wah, ternyata Rasulullah pantas sedih. Makanya duduk di Masjidil Haram. Ketika Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Cepat sekali, teman-teman. Oh, ternyata bubur kaget. Cepat sekali. Ada apa itu? Datang malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Ada apa Jibril? Aku diutus oleh Allah untuk jalan-jalan, kami ngajak jalan-jalan. Wah, ternyata Nabi Muhammad mau diajak jalan-jalan. Kemana Jibril? Kita mau jalan-jalan ke Masjidil Aqsa, lalu langsung lanjut ke Sidratul Muntaha. Yuk kita naik kendaraan buruk. Teman-teman, saya itu kasih tahu ya. Kata ulama-ulama, gambaran hewan Rasulullah, hewan buruk itu apa? Dia seperti seekor kuda yang punya sayap, katanya teman-teman. Tapi Kaido tidak tahu pasti mukanya seperti apa. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah naik. Teman-teman, sebelum Rasulullah naik, Kaido kasih tahu. Buruk itu dalam bahasa Arab artinya kilat atau petir. Makanya ketika terbang, dia nggak kayak burung. Nggak seperti itu, teman-teman. Ternyata burung itu terbangnya cepat banget. Rasulullah sudah naik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terbang cepat. Sampailah Rasulullah di kota Madinah. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah tempat nanti kamu dan umatmu hijrah. Lalu terbang lagi di sebuah kota namanya Madinah. Jibril mengatakan, Muhammad, ini tempat Nabi Musa berlindung dari kejaran Fir'aun. Terbang lagi. Kemana teman-teman? Terbangnya ke Bukit Tursina, tempatnya Nabi Musa berbicara dengan Allah. Rasulullah sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Selesai sholat, terbang lagi ke tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam, yaitu di Bethlehem. Nah, setelah sholat sunnah 2 rakaat, terbang lagi. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa sudah banyak ribuan malaikat.
Sudah banyak roh-rohnya para nabi dan rasul. Ada seorang nabi nanya, wahai Jibril, siapakah laki-laki yang bersamamu? Jibril mengatakan, wahai Adam, laki-laki ini adalah penyebab kamu diciptakan. Emang dia siapa? Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi ini orangnya, kata Nabi Adam. Ini adalah orang yang menyelamatkan saya, yang membuat dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya diusir dari surga. Wah, teman-teman, Nabi Adam yang seorang nabi aja ya doa sama Allah itu harus tawasul. Apa itu tawasul kali itu? Menyebutkan nama Rasulullah, sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru kalau saya doa pakai sholawat dulu. Tujuannya apa? Supaya doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Anak soleh lanjut gak? Lanjut. Hujan enggak ya? Oh, alhamdulillah terang. Teman-teman, Nabi Muhammad jadi imam sholat. Di belakangnya ada makmumnya, yaitu para nabi dan rasul. Kayak gue kasih tahu teman-teman, jumlah nabi yang seluruhnya itu 124.000 nabi. Jumlah rasulnya 315. Tapi yang kita hafal wajib ketahui hanya 25. Siapa yang hafal nama-nama nabi? Coba acungkan tangannya. Siapa yang hafal nama-nama nabi? 25 nabi. Hafal ya? Alesha hafal, Arkan hafal. Siapa lagi yang hafal nama 25 nabi? Coba acungkan tangannya boleh. Bertina hafal. Yuk teman-teman, Aziza Bilqis hafal. Kita sama-sama nyanyi 25 nabi. Adam, Idris, Hud, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Hafal ya? Nah, generasi sekarang harus hafal atau wajib hafal nama-nama 25 nabi dan rasul. Tepuk tangan dulu dong. Lanjut ya teman-teman, ceritanya masih panjang sekali. Setelah Rasulullah jadi imam sholat, Rasulullah berjalan bersama malaikat Jibril menuju kendaraan buruk yang diparkir. Langsung naik, terbang ke langit. Ketika terbang teman-teman, ternyata di belakangnya ada jin ifrit. Tahu jin ifrit? Ada yang pernah lihat jin nggak di sini? Nggak ada ya, karena jin nggak bisa dilihat. Ada jin ifrit di belakang bawa obor. Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, siapa itu yang di belakang? Jibril menjawab, Muhammad, itu jin ifrit bawa obor mau bakar kamu. Saya ajarin ya. Diajarkan Rasulullah Muhammad oleh malaikat Jibril suruh baca ayat kursi. Tahu siapa yang hafal ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Syafi'ah hafal pinter. Ayat kursi teman-teman, kalau takut tempat serem, lewat kuburan, takut mau pipis tengah malam, ayah bundanya lagi bobok, ke kamar mandi takut, akhirnya ingat cerita Kak Iko. Aku ingat kata Kak Iko, kalau kita takut sama tempat serem, kalau kita takut hantu, maka baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ternyata langsung lari. Kemana lari? Ke kamar mandi. Ya Allah ya Rabbi. Setelah itu dibaca ayat kursi, jin ifritnya mati. Obornya mati, jin ifritnya jatuh teman-teman. Lanjut lagi perjalanan, tiba-tiba ada perempuan cantik manggil,
haluma ya Muhammad, haluma ya Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak menjawab. Dipanggil lagi sama wanita cantiknya, haluma ya Muhammad, mari hai Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak menjawab. Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, siapa perempuan yang manggil-manggil saya itu? Jibril menjawab, Muhammad, perempuan itu adalah dunia. Dia terlihat cantik padahal usianya sudah tua. Kalau misalnya engkau Muhammad menjawab panggilan wanita itu, pasti umatmu banyak yang tersesat di dunia dan di akhirat. Untung gak jawab. Teman-teman, ternyata usia bumi yang kita tempati ini usianya sudah miliaran tahun. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti kiamat tiba, itu sudah tua banget. Makanya jangan heran kalau sekarang tanda-tanda kiamat sudah muncul, yaitu banyaknya bencana alam. Anak soleh, lanjut ya. Oke, setelah itu langsung terbang. Di langit satu ketemu sama Nabi Adam, di langit kedua ketemu sama Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga ketemu sama Nabi Yusuf, langit keempat ketemu sama Nabi Idris, langit kelima ketemu sama Nabi Harun, langit keenam ketemu sama Nabi Musa, dan langit ketujuh ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah naik, tapi Jibril ngomong, ya Rasulullah Muhammad, ada apa Jibril? Aku nggak ikut ya. Kenapa? Aku sampai di sini aja karena aku nggak bisa naik. Ya udah, tungguin ya. Ya. Jibril nggak ikut naik ke atas teman-teman. Rasulullah naik sendirian. Karena naik ke tempat suci, Rasulullah sendalnya dilepas. Tiba-tiba terdengar suara, wahai Rasulullah Muhammad, sendalnya dipakai aja, enggak apa-apa. Langitku ini rindu diinjak-injak oleh kakimu, oleh sandalmu. Tuh, siapa yang berbicara? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah naik, ternyata harus salam dulu. Assalamualaikum. Allah gak jawab. Aduh, gimana ya? Kok gak dijawab sama Allah? Nabi Muhammad salam lagi, Assalamualaikum. Gak dijawab. Teman-teman kalau main di rumah teman ketok pintu salam gak? Salam. Ada jawaban gak? Ada. Waalaikumsalam kan? Akhirnya Rasulullah nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, kok aku salam gak dijawab sama Allah ya? Jibril mengatakan, Muhammad, Allah itu punya nama As-Salam, yang maha pemberi keselamatan. Coba deh kasih salam yang lain. Siap. Naik lagi ke atas. Rasulullah mengucapkan salamnya begini, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Dijawab sama Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi sama Muhammad Rasulullah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu salamnya. Malaikat-malaikat yang mendengar percakapan Allah, salamnya Allah dan Muhammad, bergetar langit-langit ini, lalu mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya teman-teman, kalau kita sholat sedang tasyahud awal dan tasyahud akhir, baca apa namanya Bu Guru? Tahiyat. Itu adalah salamnya Rasulullah kepada Allah ketika sedang di Sidratul Muntaha. Kayak gue mau tanya nih sama ada di sini. Coba, Cung yang rajin sholat 5 waktu, angkat tangan. Eka sholat 5 waktu, Raisa sholat 5 waktu,
Ini yang namanya iPad pada 5 waktu. Syakira, Arkam, alhamdulillah ya. Ternyata siswa-siswi SD Susukan melengkap dan 25 pagi solid dan solihah. Alhamdulillah. Kita dong. Rajin pada 5 waktunya hebat. Karena kayak gue lihat ada musola di sini. Lanjut kan? Lanjut. Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya sholat 50 waktu. Wow, banyak 50 waktu ya. 5 aja bolong-bolong. 50 waktu akhirnya diterima sama Nabi Muhammad. Turun. Di langit ke-7 ketemu sama Nabi Ibrahim. Lagi duduk nyender di masjid. Emang di surga ada masjid kayak gitu? Ada. Nama masjidnya Baitul Makmur. Setiap harinya 70.000 malaikat sholat, tapi nggak keluar lagi. Tuh bayangin, semenjak awal penciptaan alam semesta ya sampai sekarang 70.000 malaikat sholat nggak keluar lagi. Berarti berapa jumlah malaikat? Banyak banget. Turun lagi ke langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa nanya, ya Rasulullah, apa perintah Allah untuk umatmu? Rasulullah menjawab, ya Musa, umatku mendapat perintah sholat, suruh sholatnya 50 waktu. Hah? 50? Muhammad dengerin deh. Umat saya itu badannya gede-gede, tinggi-tinggi. Umatmu kecil-kecil sekupret, nggak bakal bisa kalau 50 waktu. Coba deh naik lagi, minta keringanan, jangan banyak-banyak. Nabi Muhammad naik lagi, ya Allah minta keringanan. Diringanin sama Allah dari 50 ke berapa? 25. Turun lagi, suruh minta lagi, naik lagi sampai akhirnya jadi sholat 5 waktu. Ketemu lagi sama Nabi Musa. Apa katanya ya Muhammad? Umatku disuruh sholat 5 waktu. Sana minta lagi, keringanan lagi, nggak bakal bisa. Nggak mau aku malu. Udah cukup 5 aja. Akhirnya teman-teman, perintah sholat dalam satu hari dan malam sebanyak 17 rakaat, jumlahnya 5 waktu. Kayak gue bertanya nih, balik ini. Subuh berapa rakaat? Coba hitungkan jarinya. Subuh 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Bagus. Asar berapa rakaat? 4. Maghrib 3. Isya 4. 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 17 rakaat. Pinter. Ternyata jumlah kita sholat sehari semalam 17 rakaat. Ya janji ya, setelah kayak gue ceramah di sini, nanti pas zuhur sholat, kalau lagi nggak dapat untuk perempuan, yuk kita sholat. Oke? Ada lagi ceritanya kayak gue? Ada. Apa kayak gue? Setelah turun, malaikat Jibril ngajak Nabi Muhammad jalan-jalan. Kemana? Di surat Al-Isra disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Pertama jalan-jalannya ke neraka. Di neraka serem, apinya bergejolak. Kalau tadi di tisu yang kayak gue bakar apinya kuning, ternyata di neraka apinya hitam, gelap banget. Rasulullah Muhammad melihat ada orang lagi cakar-cakaran, mukanya dicakar sendiri, tumbuh lagi dagingnya, dicakar lagi, tumbuh lagi dagingnya. Jibril nanya sama Muhammad, Muhammad, bukan nanya, kasih tahu, itu orang yang lagi cakar-cakaran adalah gambaran umatmu yang suka ngomong-ngomongin orang. Makanya adik-adik jangan suka bully temennya, nggak baik ya, harus baik ya sama teman. Di neraka Nabi Muhammad melihat ada orang lidahnya panjang banget, panjang, dipotong pakai gunting, tumbuh lagi lidahnya, digunting lagi, tumbuh lagi lidahnya. Ya Jibril, itu orang kenapa?
Jibril menjawab, itu adalah orang yang waktu di dunianya suka berbohong. Ih, kayak gue bertanya nih, siapa di sini yang suka berbohong? Nggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah, anak soleh dan solehah semuanya. Lanjut nih teman-teman, di neraka Rasulullah melihat ada orang perutnya gede banget sampai nggak bisa jalan. Gede. Muhammad nanya, ya Jibril, itu orang kok perutnya gede banget, kenapa? Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, itu adalah orang yang waktu di dunianya suka makan makanan yang tidak baik. Hati-hati ya teman-teman ya, kita harus makan dari makanan yang halal ya. Bisa ya? Bisa. Setelah jalan-jalan di neraka sudah puas, Muhammad lalu terbang kemana teman-teman? Surga. Di surga ada malaikat penjaga yang namanya Ridwan alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia Jibril? Dia adalah Muhammad. Oh, ini yang namanya Muhammad saudara. Silakan masuk. Disuruh masuk ke surga. Di surga Nabi Muhammad melihat ada orang sedang menanam padi. Baru ditanam, tiba-tiba panen. Cepet banget. Dipanen, ditanam lagi. Panen lagi. Apa itu ya Jibril? Hai Muhammad, orang yang lagi nanam padi kemudian panen, itu adalah gambaran umatmu ketika di dunia rajin bersedekah. Makanya tadi kayak gue ngasih hadiah buat 3 orang yang tadi. Nah ini ya, kalau bisa sebagian disedekahin ya. Oke, nanti Buya berguru yang bagiin. Anak soleh sekolah lagi. Setelah itu Rasulullah langsung turun kemana? Balik lagi ke rumahnya. Di mana? Di kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi langsung ngasih tahu sama orang-orang Makkah, wahai orang-orang Makkah, wahai orang-orang Quraisy, ayo kumpul. Ada apa nih Muhammad manggil-manggil? Ayo kumpul. Ada apa ya Muhammad? Aku mau ngasih tahu sama kalian. Apa? Semalam aku habis dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu lanjut ke Sidratul Muntaha dalam 1 malam. Pada heran semuanya. Tidak mungkin. Kamu pembohong Muhammad. Kamu dusta. Abu Jahal yang mendengarkan itu ketawa. Ini waktunya aku mereduhkan omongan Nabi Muhammad. Abu Jahal langsung kemana? Nemuin Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Kamu percaya nggak? Apa? Ada orang yang ngomong begini, dia jalan-jalan dari Mekah ke Palestina, lanjut ke Sidratul Muntaha, cuma dalam 1 malam. Siapa yang ngomong? Sahabatku Muhammad. Ya. Apakah kamu percaya? Kalau Nabi Muhammad yang bicara, kata Abu Bakar, aku percaya. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yang artinya membenarkan, selalu membenarkan omongannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir saja teman-teman, orang-orang yang tadinya masuk Islam banyak yang murtad. Tapi ketika Rasulullah jelasin di Masjidil Aqsa tiang-tiangnya lengkap dengan jumlahnya, Rasulullah tahu. Padahal Rasulullah belum pernah ke Masjidil Aqsa. Kenapa kayak itu? Karena kalau naik unta atau naik kuda dari Mekah ke Palestina itu bisa 2-3 bulan. Pulang pergi bisa 4-6 bulan. Makanya orang-orang Mekah kaget, kok bisa Muhammad jalan-jalan dalam 1 malam. Nah teman-teman, itulah sebabnya setiap tanggal 27 Rajab umat Islam di seluruh dunia memperingati yang namanya Isra Mi'raj.